abstrak itu ya, kemarin sudah saya coba jelaskan. Jadi kalau abstrak itu gambaran singkat, gambaran umum tentang tulisan kita. Dan paling tidak 3 hal sudah cukup kita menggambarkan apa yang ingin kita bahas. Jadi itu bagian dari pendahuluan. Dan kenapa itu penting dibahas, nah itu dijelaskan di paragraf awal-awal. Dan yang kedua itu pendekatan ya. Jadi pendekatan apa yang digunakan atau penelitian ini menggunakan teori siapa, silahkan dijelaskan juga di dalam. Nanti orang akan tahu, wah ini menarik nih gitu kan. Orang kan melihat gambaran awal itu kan dari abstrak. Nah, lalu yang ketiga, poin yang penting itu kalian menjelaskan apa hasil penelitiannya. Setelah kalian sudah meneliti ini, apa yang kalian dapatkan dari penelitian itu. Nah, ini penting untuk kita supaya kita mempunyai gambaran dan reviewer di jurnal itu biasanya mereka akan melihat dari awal dulu itu. Kalau misalnya sudah terlihat dari situ, mereka sudah bisa ini. Abstrak tuh secara garis besar menggambarkan itu dan kalian harus membiasakan itu. Kemudian hindari penggunaan kata yang sering ada di dalam penulisan. Ini misalnya ada kata baris keempat itu ya, yakni kualitatif deskriptif yang di mana gitu kan. Di mana itu biasanya pertanyaan apa bukan? Di mana itu pertanyaan kan? Jadi kalau nggak ada pertanyaan ngapain pakai kata di mana? Nah itu nggak perlu tuh. Jadi nanti kalau kalian menulis itu deskripsi, di tesis itu biasa orang kayak gitu. Sering memakai kata di mana. Hindari saja penggunaan kata-kata itu. Nah ini juga alinea kedua, metode yang digunakan yakni kualitatif. Nah, kalau dalam penelitian ilmiah, walaupun orang paham, Anda harus menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kan lebih jelas kan. Jadi tidak langsung metode yang digunakan yakni kualitatif. Kan dia sudah alinea baru kan, sudah pokok pikiran baru. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, misalnya kayak gitu. Nah, itu kata-kata yang itu harus jelas. Nah, ini juga dihindari. Dalam abstrak kita tidak perlu membuat definisi. Ya, kamu menjelaskan misalnya etos itu apa, akhlak itu apa gitu. Kamu cukup menjelaskan bahwa saya akan menjelaskan dalam penelitian ini yaitu tentang pengertian filsafat moral dan etika Islam. Apa yang dimaksud dengan dua hal itu yang serupa tapi tak sama. Jadi itu kan mengundang keingintahuan orang. Ya. Nah itu cara penulisan di tuh begitu. Kemudian yang ketiga itu baru hasil penelitian kamu menunjukkan, kalian menjelaskan secara singkat apa yang sudah didapatkan dari penelitian ini. Itu penting dilakukan supaya kita itu bisa memahami dengan baik cara penulisan ilmiah. Sambil jalan aja nanti nggak apa-apa. Jadi sekarang kalian sudah paham kan sedikit banyaknya ketika saya memberikan penjelasan ini.